Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Buya Qurtubi siap melawan Kiai Iman CS ya, atau pengikutnya yang suka nyebarin hoax. Kita tonton ya sampai akhir. Di sini saya nggak memihak ke Buya Qurtubi dan ke Kiai Iman. Di sini saya netral ya teman-teman. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu simak sampai akhir biar nggak gagal. Kita ke videonya. Ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Nah, jadi Kiai Qurtubi menyatakan kita mau ikut ke pembegal nasab atau ke Syekh Nawawi. Coba kita ke videonya langsung ya. Lanjutannya. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, sebagaimana di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salafus soleh dan para ulama-ulama yang berjalan di salafus soleh, salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Jadi itu sudah pernyataan. Jadi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang menyatakan bahwa sebahagian ahli negara seperti contoh Indonesia Tarim, ketika laki-laki disebut Habib, perempuan disebut Hubabah. Itu bahasan Syekh. Di Indonesia sendiri disebut kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan Hubabah. Kita ke Nawawi bukan tradisi Yahudi sebagaimana tudingan begal nasab. Ini bakal viral lagi. Ini bakal viral lagi. Sabodoting. Nah, jadi Buya Qurtubi siap viral lagi ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, karena menanggapi tentang Kiai Iman deh. Lanjut ke videonya. Jika kamu berani lancang di dalam kesesatan, maka kita harus lebih tegar dan berani di dalam membela kebenaran. Namun prinsipnya, karena ini sekarang sudah semakin ramai, punya prinsip, mereka berani lancang di dalam kesesatan, mereka berani ternyata lancang di dalam keusul adaban, maka kita pun harus tegas dan lebih berani membela kebenaran. Takbir. Siap bela kebenaran, siap bela para ulama salafus soleh, siap bela para kiai, para habaib yang berada di jalan salafus soleh. Takbir. Silahkan yang ahli media sosial yang di majelis semua suarakan, jangan diam. Selama mereka masih terus ngoceh, lanjutkan, lawan oleh kita. Siap lawan. Takbir. Sallu ala nabi. Mau apa yang akan saya ucapkan? Nah, ini tanggapan dari Bang Haji Roma Irama yang mana yang katanya beliau pernah dihubungi oleh oknum Habib. Ini hanya oknum ya bapak-bapak, ibu-ibu, terkait bener enggaknya tidak tahu. Kita ke videonya ya. Mau apa yang akan saya ucapkan? Mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat. Nah, ini ada tanggapan dari Kiai Pribumi ya, yang mana saya juga belum tahu namanya siapa karena belum terkenal orangnya, tentang awas hati-hati yang membenci para Habib nanti bakal kualat. Malahan disebutkan kata Kiai ini, Kiai Iman adalah pemecah belah warga NU. Simak ya sampai akhirnya. Ini yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma
dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu ada Ramadan itu tradisi Siwun itu, bukan tradisi Amerika itu tradisi Siwun. Kalau di Hadramit di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama. Orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini. Cuman ini di arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma picek, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana. Kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar atau tidak. Kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah. Karena ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong bagi orang-orang yang katanya torekot itu? Nah, itu mau nggak, berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bamun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'alawi? Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU, berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU, tidak boleh bertentangan. Pada statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU, berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tambah banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan. Kita jangan marah.
Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syekh Alawi Amil Faqih, muridnya Syekh Ahmad Sokib Mirbat, muridnya Syekh Ali Khalid Qasam, murid Syekh Alwi, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Alwi, murid Syekh Ubaidillah, murid Syekh Ahmad Al-Muhajir, murid Syekh Isa, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Ali Quraidi, murid Syekh Ja'far Shadiq, murid Syekh Bakir, murid Syekh Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah, ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mengenal iman dari Kiai Asy'ari, Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syekh Alawi Amil Faqih, muridnya Syekh Ahmad Sokib Mirbat, muridnya Syekh Ali Khalid Qasam, murid Syekh Alwi, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Alwi, murid Syekh Ubaidillah, murid Syekh Ahmad Al-Muhajir, murid Syekh Isa, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Ali Quraidi, murid Syekh Ja'far Shadiq, murid Syekh Bakir, murid Syekh Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah, ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi beberapa video yang sudah kita dengarkan, yang mana tadi ada yang pertama dari pernyataan dari seorang Buya Qurtubi, yang mana beliau menyatakan siap melawan para pembegal nasab ya, terutama kalau sudah melampaui batas menghina atau ini ya teman-teman. Di sini saya nggak memihak kepada siapapun, dan keyakinan saya pun ya saya sendiri yang tahu ya teman-teman. Itu terserah bapak-bapak, ibu-ibu mau mana ya. Dan tadi ada ini juga Bang Haji Romai Rama, yang mana menyatakan beliau sempat ditelepon oleh oknum, ini cuma oknum Habib ya, yang mana menyuruh beliau ke Robito Alawiyah atau pencatatan nasab para habaib. Jadi katanya dialawikan seperti itu, tapi nggak tahu itu benar apa enggaknya ya Bang Haji Roma. Nah, kemudian tadi ada Kiai Pribumi, yang mana kita sudah tentram dengan semua para habaib, tiba-tiba ada Kiai Imad yang mana jadi ya sedikit tergoncangkan, pemecah belah umat ya menurut beliau. Dan itu bakal katanya NU tidak baik-baik saja atau dalam keadaan bisa meruntungkan NU. Nah seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bapak-bapak ibu bisa selalu kalau panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.